No cut, no edit. Let's start. Kali ini akan mereview secara lengkap pada series Kamen Rider Gacap episode 23. Sebelum itu, bacakan sinopsis terlebih dahulu. Nah, ini ada. Hotaru Ichinose dan Rini Kudo mencoba menghentikan Sukumpire yang telah menghabiskan energi dari manusia tersebut, telah mencuri energi dari manusia. Itu. Kemudian Renge Ilcho dan yang lainnya membawa salah satu pemuja yang berada di sekitar orang-orang tersebut. Yang itu sudah diperlihatkan di episode sebelumnya, yaitu nama Yua Yamashita. Nah, si Yua ini tuh menceritakan kejadiannya sebelum kejadian Sukumpire ini, sebelum terikat ya dengan orang-orang ini, orang sekitarnya ini. Jadi Hotaru Ichinose dan juga Rini Kudo setelah mendengar dari Yua tentang keadaan sekitar dari Sukumpire itu berusaha keras untuk memujuknya. Sampai si Sukumpire ini tuh terpukul. Sampai terpukul, kayak depresi ya kan. Dia kayak terkena mental. Sampai si bulan love-nya itu retak. Nah, pas retak ini si itu ada salah satu kayak meteor dari bulan tersebut. Nah, Kloto itu muncul untuk ingin meneruskan seperti itu. Nah, barulah sampai terakhir itu adalah solusinya. Kita masuk reviewnya. Jadi di sini itu ada Sukumpire dan juga Yua sebelum kejadian episode 22 ya kan. Dari saat itu si Sukumpire tuh Keminya tuh datang, lalu mendengar si Yua sedang kayak cintanya tuh masih sedih. Kenapa pacarku seperti ini ya kan? Terus dia memberikan si Shukun kepada si Yua ini supaya Yua tuh bisa happy, berbahagia gitu. Dan Yua tuh happy karena si Sukumpire ini. Nah, setelah itu terus di episode 22. Nah, ini sampai si Yua ini energinya ini terkuras habis. Nah, ini ketika si Sukumpire itu kesal dan mentalnya terganggu, makanya si bulan cinta tuh hancur, retak. Artinya ini sudah meretak menjadi retak. Nah, lalu retak ini menghasilkan meteor yang tidak terkendalikan karena tadi mentalnya tuh terganggu. Coba kalau mentalnya tidak terganggu, maka tidak terjadi seperti ini. Nah, langsung lah Hotaru tuh memakai Kemi dengan wet modenya, itu Tristera dan juga apa ya? Yang Kacula juga Trisela. Itu wet moldnya tuh menurutku ya CGI-nya itu masih belum rapi, masih sedikit kasar menurutku ya.
Menurutku yang rapi itu adalah ini bagian jaring-jaringnya nih, lihat bagian jaring-jaringnya ini, jaring-jaringnya itu kelihatan tuh ada bayang-bayangnya. Mungkin itu adalah visual effect. Visual effectnya tuh kan parah karena ada bayang-bayangnya. Langsung yang tanduk dari si apa namanya Trisera ini, menurutku CGI-nya masih kurang smooth lah. Mungkin bisa diperbaiki di bagian ini nih. Oke, kita masalah sinematografi terlebih dahulu, visual effect, dan berbagai hal. Baru kita ke sesi berikutnya. Nah, untuk ini rantainya ini menurutku cukup rapi rantai tersebut, tidak terlalu gimana-gimana, jadi cukup oke. Karena dia tahan oleh si Kloto, ya kan, Kloto. Lalu si Kloto tersebut menggunakan sihirnya, tiba-tiba si Suikumpar ini merasa kesakitan, sakitan sampai ini kayak mau hancur, ya kan. Lalu si Kloto ini menjadi Saber Tiger Malga. Tambah kacau nih, tambah kacau. Itulah Kloto tuh ingin merebut gamingnya si kawan-kawan Hotaru dan kawan-kawannya ini. Sebelum merebut item Gacha Driver. Gitu kan. Oke. Masalah visual effect-nya ini cukup keren dan better. Nah, langsung si Irene Kudo bilang, meskipun tujuannya itu benar, tapi caranya tuh prosesnya tuh salah si Suikumpire ini. Tujuannya apa si Suikumpire ini? Atau membiarkan semua orang. Tapi caranya salah. Dengan mengambil energinya secara terus-menerus sampai orang tersebut semua sekitarnya tuh terkuras habis. Sampai kesakitan si terutama si salah satu pemuja ya. Tadi bernama si Yuwa tadi kan. Nah, si Rene Kudo itu transformnya itu adalah si Moon Cerberus, yaitu Dewa Cerberus dengan Nemini Moon, ya kan. Nah, dari sini visual effect dari kedua kartu tersebut menurutku masih sama di episode 19. Ya, ini sama aja menurutnya. Dan jadilah transform terbarunya. Ya, dari form transform ini menurutku dari baik menurutku cukup bagus meskipun kemarin ya kan tuh aku sempat mencaci maki form ini, ternyata kuat baik-baik ternyata cukup bagus juga ternyata ya. Ternyata aku juga merasa salah gitu. Meskipun ini adalah sama dengan referensinya itu si Counter Blitz Yusenki ya kan, cukup bagus. Adik kami Yusenki kan, ini cukup bagus. Si Machido Moon Cerberus ini ya kan. Lanjut, ternyata skillnya tuh memakai ini minimumnya tuh skillnya nih ya bulan ini. Ternyata esensinya dari skill tersebut terpakai. Ya, aku pikir di awal-awal sebelum tayang episode 23 tuh pikir ada gimana, ternyata tidak, ternyata sesuai kemisnya, kartunya ternyata. Nah, ini cukup keren nih. Ini keren banget nih CGI-nya. Menurutku sudah cukup bagus, sudah cukup lumayan lah visual efeknya ya kan. Apalagi pas Cyber itu menendang dari bawah tuh ya si saber ke bawah
seperti Magam tuh keren parah sih, keren parah. Nah, tapi kok kenapa cuma sebentar? Tapi kenapa kok cuma sebentar? Padahal tuh padahal di apa episode 19 itu sama tuh, cuman sebentar. Apakah skillnya kuat? Meskipun secara statistik punching power dan juga kicking powernya rendah, ya kan? Lanjut si Otaro Ichinose ini memakai extracts-nya untuk menolong si Sukumpire nih. Dan dihalangi oleh Kloto, kekuatannya sihir dari Kloto ya kan. Sampai mental tuh, gak mental banget sih. Termundurkan tuh Otaro Ichinose. Dan Otaro Ichinose bilang, kayak ini tuh Otaro Ichinose tuh kayak ceramah jutsu gitu loh kepada si Sukumpire nih. Pasti bisa, ya kan? Kita akan melakukan bersama-sama untuk mengalahkan si Kloto. Itu kata kasarnya begitu. Tapi kata halusan tuh mungkin bisa ditontonlah sendiri ya episode 3 nih ya. Itu kayak ceramah jutsu ya kan. Gitu. Bukan dengan apa visual atau gerakan yang menunjukkan suatu itu bisa memperkuat ya kan. Nih sadar tuh enggak, hanya mengandalkan ceramah aja doang. Ini kembali terjadi belum itu kemarin series Kamen Rider Kids dulu ya. Sekarang di gacar pun kejadian. Ini si Naif satu ini kejadian juga nih ya. Sok-sokan ceramah. Oke lanjut ya. Langsung si Sukumpire ini terbebas dari terbelenggunya kekuatan sihir dari Kloto yang sudah dirantai tadi kan. Dia sayapnya itu dari Incubus. Itu sudah saya jelaskan lengkap di episode sebelumnya. Tonton. Ya. Entah kenapa konsepnya Incubus dan juga vampir ini kurang terkonsep ya. Maksudnya tuh kurang di apa ya, kurang konsepnya itu masih dangkal. Konsepnya itu masih dangkal. Masih belum terrealisasikan di seri episode kali ini. Karena vampir itu hubungannya sama malam hari. Sedangkan Incubus hubungannya sama malam hari. Kalau kita satukan dari satu, itu sama-sama menjadi kayak hubungannya itu suram. Lagi Incubus tuh menjadi hal percintaan kan. Incubus tuh juga hal percintaan. Karena kalau kalian referensinya di film My Cry ini, kostumnya di film My Cry sekali ini kan. Tapi itu konsepnya tuh masih kurang lah. Tapi secara eksekusi lumayan oke. Kita lanjut lagi. Langsung si Yua ini senang. Sukumpire baru sadar. Gila, seneng banget ya. Oke. Dan ini tuh nanti ada sisi dramanya, nanti aku lagi sisi dramanya ya. Si dramanya gimana? Ini masih ngomongin namanya visual effect dan juga sinematografi masih itu. Nanti masih satu nanti sisi kedua. Langsung ini si Otaro Ichinose ini memakai kekuatan si Sukumpire ini. Dia Kemi kedua ini Sabeliger dan juga si Kamatis sangat terkesima dengan kekuatannya si Sukumpire ini. Ya kan? Terpukau. Gila. Sampai tak bisa tergerakkan kekuatannya dari magam si Saber Tiger ini. Langsung tuh katanya si Yotaro Ichinose, Renikudo langsung hajar tuh Saber Tiger ya kan. Tendangannya mantep tuh. Gila keren banget tendangannya ya kan. Aku sampai terkejut melihat kekuatannya fighting stylenya si Renikudo ini. Itu kata orang-orang itu
referensi itu kayak si Chun-Li ya kan. Memang mirip kayak Chun-Li memang. Kayak Chun-Li eh, sangat sangat apa ya, lumayan stylenya tuh lumayan oke bagiku, lumayan oke. Lumayan oke banget menurut gue. Menurutku episode episode 23 itu lebih mending dibandingkan episode 19. Kenapa? Episode 19 nggak seperti ini, ya kan? Why? Ya. Visual efeknya sih menurut gue, menurut saya ya, menurut aku ya, keren banget, keren banget visual efeknya tuh. Ada percikan-percikan api ya kan? Ada tuh keren sih, keren sih, keren sih, gila. Aku ngomong keren tuh berapa kali ya kan? Sampai dibantu sama Otaro Chinose memakai flare kacat terpental sampai jauh gitu, sampai jauh terpental tuh, efek visual efeknya tuh ada gelombang gelombang, wih, wih keren parah sih, gila, gila keren, keren sih, dia bisa pakai kata-kata mentalkan Cyber Tiger Malcolm tuh bisa kata-kata, dan lumayan epic. Langsunglah si Sukumpire ini memecahkan bulan love ini dan kembalikan yang terserap tadi kan, kembalikan ke semua orang tersebut, terutama si Yua ini, dan damai. Dan Yua pun senang kembalinya seperti normal, sudah kalah kembali ya kan. Gila. Sebelum itu, sebelum masuk ke masalah sisi villainnya ya kan, kita bacakan dulu sisi fase ceritanya, pacingnya. Sisi keduanya fase ceritanya, pacingnya. Menurutku fasenya itu lumayan rapi ya, lumayan rapi, meskipun ada sedikit fase fightingnya tuh masih sedikit kecepatan, sedikit kecepatan. Oke, lumayan rapi, dan ada beberapa scene tuh kayak ya sedikit terlalu cepat, itu aja. Terus selanjutnya itu adalah scene memorable, momen yang enak kena itu gimana? Mana kena itu adalah ketika si Gunpowder dan juga Yua Yamashita ini bertemu tuh, saling apa ya, ngasihkan si Jukunnya kepada Yua tuh momen paling memorable sih menurut gue, paling menyentuh. Terus yang kedua itu adalah ketika si Yua Yamashita tuh senang kalau si Gunpowder ini telah mengembalikan eh, cintanya seorang Spider-Man itu seperti ini kan, kembalikan semua yang terserap tersebut kan, itu lumayan nyentuh dan juga sangat emosional tuh, dapat banget menurut gue. Scoringnya, musikalnya tuh dari dance songnya si Sugeng Payar itu menurut gue enak juga, enak melodi ya kan, romance ya kan, BGM-nya juga enak, meskipun ada BGM waktu dia fighting ya, soundtrack dia fighting di yang nggak salah dari chip ya, itu masih terlihat kurang pas saja, sedikit kurang pas, harus dipaskan kembali begitu scene ini nih ya kan. Sebelum masuk kita ke koreografi fighting ya kan, lebih lengkapnya lagi, kita masuk ke sisi villainnya, yaitu si Gerionnya atau dan Cloudlo-nya ya kan, villainnya. Tadi Gruen tuh bilang ya, apa kamu terkena sihirnya dari Sukumpire? Kata sekolah, aku tidak terkena sihirnya. Apa kena terpukau si Sukumpire? Si Cloudlo bilang, aku tidak seperti itu, aku tidak terkena apapun.
Katanya si Geruan, oke, tidak apa-apa, gitu aja. Oke ya udahlah, gitu aja. Ini pikiran macam apa ini ya kan? Jadi Goryeo ini tuh Goryeo sama ini kan itu laki-laki itu terinspirasi dari namanya puppet masternya dari MCU, dari Marvel. Marvel yang kalau kita grupnya itu dari Fantastic Four. Kamu tahu kan puppet master itu kan? Dia tuh menjadi boneka. Jadi Goryeo sama ini eh, membonekakan Pluto dan Atropos. Kata kalau Lachesis ya. Dan juga Minato ya kan. Nah, itulah dia membonekakan semua ini untuk mengalahkan si Utaro Chinose dan mendapatkan kaca driver. Nah, apakah si Goron sama ini prediksi saja, apakah Goron sama ini akan bisa shifting menjadi Kloto, Atropos, Lachesis dan sebagainya, atau gimana? Kita lihat nanti. Oke. Dan ini tatapannya tuh, villainnya tuh keren banget menurut gue. Memang gitu aja. Iba tatapan villainnya si Goron sama tuh, keren parah sih. Gila. Ini villain, the best villain sih lah. Tapi villainnya harus berbagi lagi ya, karena ada beberapa hal tuh masih sedikit kurang, gimana ya, kurang. Kok cuma gitu aja sih villainnya disebut masih kurang kena gitu loh villainnya. Penetapannya keren, tapi harus kritiki ini masih belum jelas arahnya mau kemana villain tersebut ya kan. Ini mau ikut driver, akan Shotaro, terus gimana? Ada lagi katanya itu si Atropos lalu menghasilkan The Driver dan juga kemisnya si Unicorn ini kepada si Minato Sensei kan. Katanya si Minato Sensei bilang terima kasih Goryeo sama. Itu nanti akan diberatkan di episode selanjutnya. Gimana ya? Jadi si Minato Sensei ini itu sedang dimanfaatkan oleh si Goryeo sama ini. Begitu. Langsung kata si Goryeo sama ini ternyata Kemi itu juga ada pengaruhnya juga ternyata terhadap driver ya kan, pengaruhnya juga. Bagaimana kita rekrut semuanya aja, lupakan tuh semua gila tumpahan dari misal dari pecikan-pecikan kristal itu kan, pecahan-pecahan kristal yang taburan-taburan kristal ya, taburan-taburan kristal tumpahkan ya. Kita rebut semuanya. Wih gila. Tapi ekspresinya datar. Sorry. Tapi ekspresinya datar. Itu kayak band yang sifatnya dingin sekali. Gila. Keren sih. Tapi biasa aja sih. Kenapa tidak apa ya? Tidak mengandalkan namanya tuh kekuatan dari dalam menuju keluar. Tapi nggak tahu juga lah, ya kan? Lanjut sebelum itu kita bahas dulu dari yang kelupaan tadi adalah koreograf fighting. Menurutku fightingnya pertama fighting dari si Rene Kudo itu keren banget ya kan, keren pakai banget menurut gue. Tapi untuk si Hotaro Chinose itu fightingnya masih kurang nih, masih kurang apa ya, kurang mana sih kalau kamu menang bola tuh ya, mau gol, kalau nggak sampai gol tuh ya, tuh golnya tuh bolanya itu tertangkap oleh sama kipernya, kembalikan sih pemain yang lainnya tuh kayak gitu loh. Shotaro Chinose itu guys, kayak mau masuk ke gawangnya tapi gak nyampe. Sekarang Rene Kudo ya,
sebagai Aman Dermas itu dengan change formnya tuh Museberus itu sampai ke golnya, tapi sayang sekali dengan skill yang terbatas sama salah ya, itu cuman sebentar. Misalkan fighting style-nya tuh punya screen time yang banyak sekali kan. Ya itu aja sih. Secara plot cerita, kita masuk ke plot cerita ya. Secara plot cerita, menurut aku terlalu simpel. Meskipun secara eksekusi lumayan rapi, kualitas terlalu simpel. Ya ini cuman menceritakan solusinya. Secara dramanya itu cukup emosional. Bukan sangat emosional, tapi cukup emosional. Kan ada sisi tegang-tegangnya, intensnya itu ya gitu-gitu aja. Belum sekeren episode sebelumnya ketika ada Gachard Hybrid, itu intensnya jauh lebih matang gitu dibandingkan sekarang kan. Nah, apakah episode selanjutnya jauh lebih matang emosionalnya, intensnya, atau tidak? Itu kita buktikan minggu besok aja. Oke, kita bahas sesi yang paling ini, acting aktor dan aktrisnya secara lengkap nih. Nah, bahas satu persatu nih. Kalau taruh Ichinose, ya, menurutku Taro Ichinose ini terlalu kurang nyaman, menguasai, kurang leluasa di bagian scene tersebut ya. Beberapa aja ya. Dia sedang teman-temannya tuh sedang terpuruk atau si Keminya terpuruk ya kan, atau dari sihirnya kalau tuh ekspresinya Sutaro kelihatan. Waktu dia kayak kaget ya. Ada beberapa scene tuh masih biasa aja actingnya, masih kurang kayak top banget lah, masih harus dipelajari lagi. Untuk actingnya si Taro Ichinose aku beri nilai B- belum jadi B+, belum B- lah, belum jadi B+, belum. Kalau ketika Hotaru itu terkena serangan dari si villainnya tersebut tuh kayak tersiksanya tuh cepet banget tuh loh, actingnya cepet banget loh. Itu baru nanya tuh bisa gue beri nilai A- lah bisa. Untuk Rene Kudo itu menurut actingnya tuh masih sedikit kaku, sedikit kaku. Ada beberapa tuh scene tuh kaku banget dan juga ya gitu-gitu aja actingnya ya, tidak ada leluasan lainnya tersebut. Actingnya tuh masih kayak terbatas gitu loh sama dirinya sendiri gitu loh. Nah, terutama yang ini Sabimaru Suruhara ini itu malah actingnya malah kaku banget, kakinya tuh kayak seperti kayak kaki mau nyerang aja gitu, tapi itu kaku banget sih Subimaru Suruhara sih. Atau berbahasin tuh scene akhir misalnya Subimaru atau di episode sebelumnya tuh keren banget, tapi sekarang mohon maaf Subimaru sekarang masih kaku kayak ini doang tuh, kayak gini doang, kayak tablet gini doang, kayak gini doang, apaan? Tadi awal sampai akhir tuh cuma gitu doang, gitu sama tabletnya tuh kan. Soalnya bisa dengan ucapannya dia sendiri atau dengan lebih tenang actingnya tuh. Tadi Sabimaru Suruhara ini kurang tenang dalam actingnya ini, kurang tenang dan leluasa
Jadi Sugimaro nih C lah ya. Untuk Renge Icho atau Icho Renge ini aktingnya cukup bagus, lumayan dia mensupport si satu pemuja ini kan, mensupport dan juga menolongnya. Dan menurutku Icho Renge tidak screen time-nya banyak sekali, tapi cukup elegan. Nah, oke, B+ lah luar aja Icho Renge B+. Untuk Sugeng Empire ini dari aktingnya aktornya tuh ada beberapa scene tuh masih kaku ya, masih kayak diem aja, kayak gimana ya, kurang leluasa lah. Elegan sih kurang elegan sih menurut gue, masih eleganan sih. Kamu tahu kamu ada Legend itu masih leluasa, masih sedikit elegan, dan itu masih kurang menurut gue. Bahasa salaman itu sama Shotaro Chinose itu menurutku kaku banget. Belum kaku ya, sedikit kaku sih menurut gue. Si Sugeng Empire ini kan Shotaro Chinose kayak ini aja ya. Oke. Itu doang. Belum merasakan gimana-gimana ya. Tapi overall si Sugeng Empire ini cukup oke aktingnya, maka aku beri nilai B+. Belum yang aktornya tuh top banget ya si Sugeng Empire ini ya. Dan juga disamakan sama Kamen Rider Legend, tidak, beda. Terus ini lagi setelah itu ada si Yua, salah satu pemuja yang orang sekitarnya di ruangan tersebut di episode sebelumnya kan. Menurut aktor Yua ini aktingnya cukup ceria, juga ada tersiksanya, ada sedihnya, ada terpuruknya. Aduh, ini menurutku misalnya figuran tapi keren parah sih menurut aktingnya ini, keren parah sih aktingnya ini, gila, keren parah sih. Ini baru ini tetap aja ada kekurangan di Yua meskipun Yua itu ya perlu di adjust lagi aktingnya, tapi tetap aja aku bener A- lah ya. Masalah lagi ini apa namanya, Atropos menurutku sedikit kaku menurut ya, sama dengan Rene Kudo sedikit kaku, masih kaku lah ya, kayak gini dong nih. Pas masukkan ke drivernya ke Milosan itu masih kayak sedikit tidak kaku begitu. Terus lagi Lakesis ya kan, itu ada Lakesis ya kan, sama Kloto. Untuk Kloto sendiri itu rasa filenya tuh dapat banget, mengertikan dapat banget, tapi sama sekali masih kurang. Dan juga Lakesis tuh kayak jutek banget, kerasa itu villain, benar-benar villain. Ada benar villain tuh nyala Kurion sama juga Lakesis. Itu aja sih menurut gue. Kalau Atropos itu kayak gimana, kurang bisa menyatu dengan villainnya. Villain kok gitu aja, itu Cloud tuh ya kan? Tapi secara dia berubah menjadi bermagam juga menyekap si siapa Sugeng Empire tuh keren banget menurut gue. Maka Cloud ini akan beri nilai B+. Untuk Lakesis tuh B+ juga, tapi sebentar screen time-nya. Atropos itu C lah. Oke, dari keseluruhan aktingnya ini perlu di-adjust lagi, perlu diperbaiki lagi. Maka tolong ya Anda kalau share sini jangan lihat dari sisi actionnya doang, ya kan? Ya, aktingnya tuh harus diperhatikan. Mana nggak bener, ya lo harus kritik, ya kan? Jangan lo nggak bener, lo kritik, namanya lo tidak bisa apa ya, menjatuhkan dan memberikan saran untuk membangun, gitu. Jadi begitu acting perlu diperbaiki lagi lah menurut gue dari segi keseluruhan. Untuk fiksinya
menurutku fiksinya tuh adalah gimana ya, masih fiksinya tuh ada, tapi secara keseluruhan tuh itu mengandung realita realistis, itu aja sih. Terus selanjutnya ya itu aja sudah. Oke, dari keseluruhan nih cukup enjoy banget menurut gue. Nah itu aja, jadi ada kekurangan kelebihan sudah aku utarakan ke semuanya, sudah ya semuanya sudah. Oke, langsung aja ke final score. Kita masuk ke final score. Ratingnya adalah rating 8,2/10. Masih cakep. Sebenarnya dari kritikanku tadi, kalau misalnya mencakup kritikan tadi itu adalah 7,9 ya. Masih mediocre. Yang aslinya itu adalah 7,9/10. Ya kan? Alias mediocre. Hampir kecakep tuh ya. Hampir kecakep. Tapi secara keseruannya itu ada 8,2. Jadi apakah bagus untuk kali ini? Lumayan bagus. Tapi poin positifnya itu adalah Kamen Rider Majido ini mendapatkan Moon Severus sama seperti Kamen Rider Majido Santo Unicorn. Terus sama sekali. Cuman ini lebih bagus pada kan sebelumnya. Jadi ini ya 8,2 lah, cukup lah ya, 8,2 lah ya. Untuk keseluruhannya mungkin ya segitulah. Mau tambahan aja di ending setelah si UI ini tuh ada pacar ya kan, ada pacar itu dia enggak mengingat kejadiannya si kataannya si Sukumpire itu Sukumpire ya kan, Sukumpire perkataannya mengingat bunganya ya kan. Lalu si Yuga ini, aku tidak mau sama kamu, mungkin kesannya begitu ya, aku pergi aja. Dan happy banget, perkataan tersebut happy banget. Ekspresinya keren banget di Yuga ini kan. Ini meskipun figuran tapi keren. Meskipun figuran keren banget actingnya, ceria, cheerful ya kan. Gila. Ending yang sangat happy banget menurut gue, meskipun ada beberapa kekurangan yang sangat minor, tapi dampak yang kedepannya tuh besar banget ya. Itulah, itu aja dari saya. Saya sudah kasih ratingnya tadi, oke. Dan itulah Kacar episode 23 kali ini. Bye.